Masya Allah, Kim Jong-un kirim senjata terbaik Korea Utara untuk bantu Palestina. Kabar mengejutkan datang dari negara Korea Utara. Negara pimpinan Kim Jong-un yang merupakan sekutu dekat Rusia dan Cina itu akhirnya mengirim bantuan terbesarnya ke Palestina. Tidak main-main, nilainya hingga jutaan dolar. Hal ini sangat mengejutkan khususnya bagi Israel. Kini negeri pimpinan Netanyahu itu harus waspada karena Palestina tidak mungkin bisa dianggap remeh lagi setelah mendapat suntikan amunisi hingga dana dari banyak negara, terutama yang terbantu dating dari negara Kim Jong-un ini. Di sisi lain, senjata yang dikabarkan dikirim ke Palestina itu seperti rudal canggih hingga senjata canggih laras panjang untuk para pemuda yang merupakan pasukan perlawanan. Di sisi lain, hubungan Korea Utara dengan Palestina dimulai pada 1966. Kim Il-sung dan Yasser Arafat memiliki hubungan yang sangat dekat dan Korea Utara memberi bantuan kepada Palestina. Korea Utara telah lama menganggap Israel sebagai satelit imperialis, mengakui kedaulatan Palestina atas seluruh wilayah yang dipegang oleh Israel. Dukungan Korea Utara terhadap Palestina dimulai pada 1970-an, meliputi suplai sejumlah kecil senjata dan bantuan militer. Senjata Korea Utara di Timur Tengah meliputi bantuan untuk beberapa faksi sayap kiri dan gerakan revolusioner seperti PLO dan Front Populer untuk pembebasan Palestina dan Front Demokrat untuk pembebasan Palestina. Senjata dan bantuan Korea Utara kepada faksi Palestina berlanjut sampai keterbukaan Tiongkok di bawah kepemimpinan Deng Xiaoping dan reformasi politik di Uni Soviet di bawah kepemimpinan Mikhail Gorbachev pada 1980-an. Hubungan politik Palestina dan Israel berpotensi memanas jelang awal tahun 2023 ini. Salah satu tokoh pemimpin dari Partai Fatah dilaporkan meninggal di penjara Israel. Tokoh itu adalah Nasser Abu Hamid yang berusia 51 tahun. Salah satu pendiri Brigade Martil Al-Aqsa, ia dipenjara di Israel dengan vonis seumur hidup. Berdasarkan laporan media Israel Haaretz, pada Selasa kemarin Nasser Abu Hamid meninggal dunia karena kanker paru-paru. Akan tetapi pihak Palestina menyebut Israel tidak memberikan pelayanan medis yang layak kepada Nasser Abu Hamid. Presiden Mahmud Abbas yang berasal dari Partai Fatah turut berduka atas kematian tersebut. Protes berupa mogok kerja juga dilakukan untuk protes kematian Abu Hamid. Hal itu turut dilakukan penjaga penjara Israel yang melakukan mogok makan. Abu Hamid terkena 7 vonis penjara seumur hidup karena tidak pidana. Ia ditahan pada tahun 2002. Abu Hamid dianggap sebagai orang dekat Marwan Barghouti, tokoh pemimpin Fatah. Sebelum meninggal, ia sempat ditransfer ke Pusat Medis Samir pada Senin, 19 Desember 2022. Namun kondisinya sudah memburuk. Administrasi penjara Palestina menuduh Israel melakukan kejahatan karena tak memberikan pelayanan kesehatan dan melanggar hukum internasional. Pelayanan penjara Israel membantah dan berkata Abu Hamid telah dirawat oleh staf medis penjara serta pihak eksternal. Palestine Liberation Organization atau PLO menuntut agar Israel menyerahkan jenazah Abu Hamid agar kembali ke Palestina. Sementara Perdana Menteri Palestina Mahmoud Saleh meminta Palang Merah dan organisasi HAM internasional agar terlibat untuk membebaskan narapidana Palestina yang sakit. Hal ini membuat geram pasukan dan para pengikut dari Fatah dan juga perlawanan lainnya turun gunung menuju penjara-penjara Israel yang berisi banyak warga Palestina. Pengepungan ini membuat pihak Israel waspada karena bisa menimbulkan kerusuhan yang semakin dalam.
Irak ganyang Zionis Israel. Ternyata tidak hanya negara seperti Iran dan Lebanon atau Yordania saja yang mendukung Palestina. Ternyata negara sekelas Rusia hingga Cina mengirim banyak sekali bantuan ke perlawanan dan pejuang kemerdekaan Palestina. Aksi Putin yang mendukung penuh Palestina bukan main. Negara beruang merah itu ternyata juga mengirimkan tank untuk membantu pertempuran dengan Zionis. Tidak hanya itu, kini negara Irak, negara yang pernah dipimpin mendiang Saddam Hussein, juga ikut mengganyang Israel. Apalagi dengan kebangkitan sang anak dari mantan pemimpin Irak itu. Siapa lagi kalau bukan Ragat Saddam Hussein. Kehadiran Ragat rupanya membawa angin segar bagi politik di negara Irak. Hanya dengan kemunculannya saja, Ragat sudah mengguncang Timur Tengah, bahkan Amerika. Terbukti jika nama Saddam Hussein masih berpengaruh besar di Irak dan di dunia. Maka dari itu Israel dalam waspada ganda setelah Irak akhirnya memutuskan berada di posisi Palestina. Bahkan Irak melanggar siapapun menyebut nama Israel, dan jika ketahuan bersekutu dengan negara Zionis, maka hukumnya tidak main-main, yaitu hukuman mati. Bagaimana menurut Anda? Sementara itu diketahui sebelumnya Irak tidak mengakui Israel sehingga kedua negara tersebut tidak memiliki hubungan diplomatik resmi apapun. Irak mendeklarasikan perang terhadap negara Yahudi yang baru berdiri tersebut pada 1948. Sejak itu, kedua negara tersebut secara teknis berada dalam keadaan perang. Pasukan Irak ikut serta dalam perang melawan Israel pada 1967 dan 1973. Di sisi lain, parlemen Irak mengesahkan undang-undang yang mengkriminalisasi normalisasi hubungan apapun, termasuk hubungan bisnis dengan Israel. Undang-undang tersebut mengatakan bahwa siapapun yang melanggar hukum akan terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Undang-undang itu mendapat persetujuan 275 dari total 329 anggota parlemen. Sebuah pernyataan dari parlemen mengatakan undang-undang itu adalah cerminan sejati dari kehendak rakyat.